kita ngomongin pertama kali nonton BL Thailand. Oke. Oke. Who first? Yang tua, Intan. Me. Gimana pertama kali lo bisa terjun dalam dunia perthailandan ini, Intan? Sebenarnya kalau untuk BL udah dari dulu ya. Gue baca yaoi. Yes, kalau BL mah tapi nggak pernah live action, maksudnya real people gitu. Mostly gue baca buku, novel, atau komik, manga, manhwa, mostly. Kalau ke BL Thai itu pertama kali live action yang beneran BL ya. Gue nggak bicarain kayak ini Call Me By Your Name atau gimana, itu kan emang beneran film gitu. Iya, BL Thailand ya. Ini Thailand ya. BL Thailand. So one day gue kan baru diangkat jadi SPV. Apa tuh SPV, Kakak? Supervision. I'm so stressed out because honestly I don't know what I have to do with that position Pressure ya. untuk pertama kalinya. Terus gue dan kerjaan makin banyak dan segala macam, dan gue sekarang tiba-tiba punya tanggung jawab, ada bawahan. Terus gue terlalu pressure dan gue kayak bingung menyalurkan ini kemana, apalagi zaman-zaman COVID juga kita nggak bisa keluar, maksudnya nggak banyak nothing to do gitu loh. Akhirnya gue ketemu BL itu pertama tuh compilation funny moment. Oke. Nah dari BL Thai. Nah gue tonton tuh satu-satu kan, kayak terus akhirnya gue ketemu adegan-adegan kayak kayaknya lucu nih, mau gue tonton gitu. Nah gue awalnya algoritma lo ya yang ya, itu. Oke. Nah awalnya itu nggak convince gue untuk nonton, tapi gue list judul-judul dan segala macam, gue buka ini trailer dan sinopsisnya tentang apa, kalau itu menarik sama gue baru gue tonton. Nah yang pertama gue tonton ya. itu yang pertama gue tonton itu My Engineer Di Netflix ya? no itu YouTube-nya. Oh, oke. Nah Yunwar. Meshai Ini siapa? gue lupa nama karakternya siapa, pokoknya yang gue tertariknya itu bukan main karakternya, tapi second leadnya. Ada nama couple-nya tuh Ram King, Ram sama Nggak tahu King ya nama gue. Itu kayaknya itu dia sih lama ya? nggak lama-lama banget dah, barengan sama Together kalau nggak salah, bareng-barengan zaman-zaman itu. Nah gue tonton itu pertama kali gue nonton BL live action, dan itu Thailand kan. Ya. There's nothing really Special ya, Wak? about the plot. Karena kita juga tahu production BL waktu di waktu saat awal-awal, itu tuh apalagi kayak gimana awal-awal. ya. There's nothing special about the plot, about production value dan macem-macemnya tuh nggak terlalu, karena gue datang emang bukan untuk itu, gue datang untuk emang entertain myself gitu. Iya. Dan gue nggak harus nggak harus mikir, dan itu pertama kalinya tuh kayak lagunya Aladdin, A Whole New World. Keren kata gue. Iya. Itu pertama kali. Nah waktu itu gue belum masuk ke yang dunia BL-nya, yang gue tahu aktor, fandomnya. Gue pure emang untuk entertain gue nggak terlalu peduli siapa aktornya, itu siapa yang buat dan segala macam. Itu pertama kali gue nonton, dan gue ternyata enjoying, dan gue happy, dan itu kayak satu-satunya dimana gue relieve my stress. Keren. Tuh My Engineer. Nah yang kedua itu Together. Together series Sejuta Umat. Together itu, di situ gue yang hook banget ke Brightwin. Ke hook yang Siapa yang akhirnya gue sama Brightwin gue ya masuk waktu ke itu? dunia aktornya ngehook, tapi gue belum masuk ke fandom nih. Betul. Ngehook. Betul. Nah abis Together kayak itu juga there's nothing really going on about the plot and production value, kayak you could do better sebenarnya, tapi ya you don't care. Majayo. Lo ke situ cuman untuk ya Melihat ngeliatin Brightwin. Tain sama siapa namanya? Oh my god, gue lupa. Sarawatan. Tain sama Sarawat. Sarawatan. Emang beneran kayak
ngeliatin mereka. Ini gue belum ke fandom, gue sama sekali nggak tahu tentang siapa itu mereka. Nah, akhirnya yang ketiga itu adalah yang bener-bener gue masuk ke dunia BL fandom yang kayak ku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu adalah ketika A Tale of Thousand Stars. Tale of a Thousand Series Stars. ketiga gue yang sampai sekarang gue nggak bisa move on itu dari itu series. Kayak gue untuk pertama kalinya dapet kayak secara cerita oke, production value oke, acting mereka juga bagus. Dan untuk pertama kalinya itu bukan tentang anak kuliahan. Kayak lu ngeliat pemandangan dan mereka punya real story dan karakternya juga real. Betul. Dan mereka punya development karakter. Secara cerita juga itu bagus banget menurut gue. Kayak betul. Aduh, gue bener-bener jatuh cinta nggak sama karakter tapi sama tempatnya juga, ngerti nggak sih? Kayak gue pengen di Papandao, men. Gue kayak pengen menghabiskan waktu gue di Papandao kayak kalau realnya mana mau gue di kampung terus sama pria berseragam, no way. Jauh dari mana-mana. Iya, no way, man. Gitu. Tapi pas ngeliat situ rapat gitu dengan pemandangan kayak Bang, I'm coming to you, Bang. Asli. Nah, di situ yang gue beneran kayak, oh, ini BL ada yang bagus loh. Ini bisa bagus loh. Nggak cuman yang lu nge-shipin cowok sama cowok doang dan lu feel happy about it. But there is a real story yang bisa dikembangin, the real karakter yang bisa lo ikutin yang beneran gitu. Dan itu gue sangat impress pertama kali gue nonton A Tale of Thousand Stars. Gue impress banget sama itu cerita. Nah, ada yang bisa kita bicarakan gitu, ada yang bisa kita obrolin setelah kita nonton gitu. Kalau gue kayak kalau nonton Together dan series lain yang waktu itu yang berdua kan yang gue nonton sebelum A Tale of Thousand Stars itu, there is not much we can talk about. Ya udah relationship dari orang gitu aja, dari cowok yang ngejar-ngejar orang yang dia suka gitu. Udah nggak, nothing much about the conflict. Dan A Tale of Thousand Stars tuh kayak give lo much banget gitu loh, kayak bahkan side karakter yang nggak terlalu penting itu tuh punya development karakter, ngerti nggak sih? Kayak mereka punya konkret karakter gitu loh, as a side karakter untuk mendukung pemeran utama kita gitu loh. Kayak wah anjir, itu bagus banget. Dan kayak ketika mereka ngobrol dan segala macam itu kayak obrolannya tuh juga bagus-bagus gitu nggak sih? Kayak dan gue suka banget sama lokasinya juga ya, kayak anjir sih. Kalau menurut gue kenapa lu bisa jatuh cinta sama A Tale of Thousand Stars itu karena kayak lu nonton My Engineer, lu nonton Together, dan ketika lu nonton siapa tuh namanya A Tale of Thousand Stars, mereka tuh feel human gitu loh. Mereka they feel real gitu. Kayak karakter mereka tuh holistik banget sampai akhirnya kayak lu bersimpati tuh bukan cuma karena mereka ganteng atau mereka apa ya, atau karena mereka bakal jatuh cinta atau kayak gimana, tapi beneran as a karakter gitu loh, sebagai karakter. Iya benar. Lo tuh nggak hook gitu loh. A Tale of Thousand Stars tuh beneran kasih itu ke penonton. Gitu. Gue kalau bicara A Tale of Thousand Stars bisa panjang sih. Intinya tuh setelah itu gue kayak punya bar untuk nonton BL lagi, dan susah banget bagi gue untuk at least sebagus A Tale of Thousand Stars gue nyarinya gitu. Dan itu susah banget. Dan gue kalau ketika gue ketemu series bagus, film bagus atau buku bagus, gue pasti yang pertama kali gue cari tahu itu siapa direkturnya atau siapa writernya. Gue sebenarnya kalau aktor itu nggak terlalu mikirin banget waktu itu. Nah pas gue tahu P.O.V yang directingin A Tale of Thousand Stars, nah gue sadar dia itu yang bikin Bad Buddy. Gue sebelumnya udah lihat trailernya Bad Buddy waktu itu. Tapi gue nggak punya ketertarikan karena setelah nonton A Tale of Thousand Stars gue nggak mau lagi balik ke kuliahan lagi gitu, kayak aduh gitu loh, males lagi. Tapi pas gue tahu yang directingnya itu P.O.V, gue langsung kayak oke, sign me in gitu. Nah saat itu gue nggak tahu siapa itu Nanon sama Om. I'm so sorry, I don't know about that at all. Kayak gue nggak tahu itu mereka siapa. Yang gue tahu yang bikinnya P.O.V, yang bikin A Tale of Thousand Stars. Akhirnya gue nonton Bad Buddy dan ternyata gue suka banget gitu. Terus akhirnya masuklah lo ke dalam lore Thai BL abis gitu ya. A Tale of Thousand Stars itu orang yang pertama gue follow di Instagram itu P.O.V, Brightwin, Earth Mix. Masih ada demamnya Brightwin ya. Parah. Visual mereka tuh gue suka banget waktu Brightwin.
rame banget itu berarti Win. 2000 berapa sih? 2020 Itu tuh kayak memuaskan fantasi lu ketika lu kayak orang yang suka baca manhwa, yoi gitu. Ketika lu nonton Brightwin itu kayak wah anjir ini kayak visual yang gue lihat gitu loh. Jadi guys, gue belum nonton Together sama Oh sekali my God. sampai sekarang. Oh my god, you should. They have like really good OST. Kayak gue hafal lagu Scrub itu gara-gara Together. Kayak gue suka banget Scrub. tapi lu jangan mengharapkan cerita Yes, yang yes, gimana yes, banget ya yes, gitu. yes, Tapi yes. maksudnya untuk Lu kalau Nggak- sekarang apalagi setelah lu punya banyak series-series bagus Iya, gitu. bener. Lu nonton Together tuh kayak kenapa orang-orang pada Langsung- demen langsung pasti kayak- gitu. langsung Kenapa kayak- orang-orang pada demen ada ya adegan gitu. adegan Betul. Karena kayak but at least there is Katong. bener, tapi kayak Katong juga di situ. Gue tuh kaget kalau gue baru ingat ada Katong. Jadi temennya si Tain. Katong belum sekarang ya. Sekarang kan dia kan wow Kayak gitu gue loh. tuh kaget banget ada Kotang di situ kayak oh iya ada Kotang gitu. Iya, kayak lo tuh you have to be there. Itu tuh kayak Together dan Brightwin ya, itu tuh kayak you have to be there moment gitu loh. Oh, gue malah nggak tahu ini Kotang main di Makanya Nah, makanya dan itu kayak side character yang kayak karakter dia tuh kayak, kayak- best friend yang wise gitu, yang oke. bijak gitu loh. Iya. Oh, enggak, kalau itu bener-bener side karakter banget kan? Side Nggak karakter, ada side karakter. nggak ada ininya sama sekali. Iya, nggak ada ngapa-ngapain. nggak ada love line-nya, ada nggak JJ temannya JJ, Tain tuh JJ Katong. sama satu lagi ada Siapa gitu, siapa lupa. yang di Jadi Still lupa. Together nggak ada. Gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Itu pertama kali gue dan BL gue dan akhirnya masuk ke fandom setelah A Tale of Stars and Star. Di situ gue tahu Earthmate, gue tahu Brightwin dan segala macem. Tuh yang akhirnya pindah dari ke series ke reality show, ke Ya, interview, variety-nya mereka Iya. ya. Macam-macamnya. Mulainya dari situ, man. Masuk Mulai ke dari fandom. lo SPVM Sebenarnya sih. kalau gue ingat-ingat gue agak kaget juga dengan dunia fandomnya Thai. Bukan gede, beda dengan Beda, yang beda. gue tahu kan cuman K-pop sama Jepang palingan. Iya. Jepang pun itu anime ya, berarti otaku gitulah. Kalau Thai dengan ini mereka tuh yang paling gue suka banget ketika gue masuk ke fandom Oke. dan gue nontonin interview atau reaction mereka nonton BL mereka adalah how sangat comfortable mereka each other walaupun mereka cowok gitu loh. Gue nonton film LGBT lain kayak misalnya Timothy sama si Oliver di Call Me By Your Name atau di pokoknya Army Hammer. oh iya itu Oh, ya itu ya. nonton interview mereka ya udah mereka kayak aktor biasa aja Iya, gitu loh. benar-benar. Tapi kalau di Thai mereka tuh fan service-nya sampai Iya. keluar dan itu tuh baru pertama kali gue ngelihat oh mereka fan service-nya sampai keluar dari series gitu. Iya. Itu tuh udah kayak brand banget. Betul. Dan gue baru tahu ternyata oh nama mereka as a couple itu dibawa keluar dan dijadiin brand. Iya. Nah, dan itu dijual dan kita beli, gue bodo Iya, amat. benar. I know that fan service by the way. Nah, tapi bodo amat. Nah, gitu itu bikin gue shock tuh pertama kali kayak oh oke gitu. Oh oke. Iya. Terus gue kayak mikir dulu gue kemana ya gitu kayak ini ada whole new world yang you supposed to masuk dari dulu Intan gitu kayak. Iya. Asli, Oke. asli. Nah di situ akhirnya gue menemukan kebahagiaan lagi setelah gue stress out banget gitu. Nah Iya, that's me. That's you. Oke, next lo. Nah ya karena gue tua kedua. Mm-mm. Gue Nong. Ih najis dong saya. Makne. gue itu nggak ada yang spesial ya dari pertama kali gimana gue masuk ke dunia Thailand ini, karena kayak gue dan beribu-ribu orang lain masuk ke dunia BL Thai itu kan gara-gara Together gitu loh. Jadi waktu itu pandemi dan kayak temen gue di kantor dan teman kita juga Oke. bilang kayak ya itu tuh ada tuh lagi rame banget series Thailand gitu, BL judulnya Together gitu, cowoknya ganteng banget kata dia teh gitu. Cowoknya Itu ganteng dia, banget. cowoknya ganteng banget. Ya. Terus gue liat trailernya kan, oh iya ganteng nih si Bray sama si Win kan. Tapi pas gue liat trailernya kayak
ya udah sih gitu loh, kayak oke, nyanyi terus kayak yang di apa sih di kampus-kampus gitu, Iya, kayak nothing new, nothing special gitu, tapi rame banget. Rame kayak banget. Musikal emang, musikal. No, Enggak, si Sarawat itu di anak band. Jadi setiap kali dia manggung ya ada lagunya lah. Nah, lagunya lagu gitu. Scrub semua, dan si Tain ini suka sama Scrub. Betul. Dia pertama kali ketemu sama Sarawat itu di konsernya Konser Scrub. Oh, oke. Ada konser Scrub di dalam cerita, ada 2 kali konsernya. Betul, iya. Terus udah kayak gitu, gue nggak tahu kenapa akhirnya gue mulai nonton. Gue beneran nggak tahu kenapa ya, ini gue lupa, ini nggak ada di memori gue kenapa gue mulai nonton. Kayak alasan kuatnya tuh gue nggak tahu kenapa, tapi kayak waktu ada dapat informasi kayak ini lagi rame banget gitu, ya udah nempel di otak gue kan. Nah, gue itu nonton kalau nggak salah setelah Still Together tayang, terus gue binge tuh semuanya tuh Oke, dari langsung Together ya sama berarti. Still Together. Terus pas gue binge, gini loh, kita kan tahu production value dari BL yang kamu itu kan sangat-sangat Standar low lah ya, low gitu. Dan kayak gue tuh ngelihat waktu gue nonton Together tuh banyak banget momen dimana gue kayak ya ampun, ini terang banget sih lampu yang kayak gitu-gitu loh. Aduh, terang banget sih lampu, bocor apalah segala macam yang kayak gitu-gitu yang kayak Iya. aduh kok kayak gini Sama sih ini gitu. sama peletakan kamera. Posisi mereka berdiri itu tuh standar banget gitu loh. Bener-bener cuma kayak iya, Sasha. kayak master cover gitu, Iya, master itu cover tuh standar, gitu. sangat standar banget gitu loh. Gitu makanya terus makanya gue tuh yang kayak Brightwin memang kayak visualnya oke banget gitu Oh, kan, iya. tapi setelah gue selesaiin Together gue yang kayak oh ini nih yang orang-orang rame gitu loh. Nah, gue tuh baru kayak nyantol sama Brightwin dan sama Thailand ini tuh waktu Still Together. Oh, iya. Karena didirect sama P.O. Kayaknya bedanya kayak gitu ya, soalnya Iya. kayak secara dan mereka production value kayaknya juga lebih ya secara oke. secara as a couple mereka lebih comfortable di Mereka Still lebih comfortable Together. di Still Together walaupun itu cuma 5 episode gitu ya, tapi dan konfliknya kayak ngapain Ngapain lo kayak ya? lu ngapain konfliknya apa gara-gara mereka tuh ekskulnya beda nih ya, dua-dua ekskulnya beda, rebutan rebutan tempat. ruangan terus habis itu akhirnya si Sarawat itu mikir yang kayak oke, gue nggak mau ngeganggu lo, gue mau sewa studio lain, tapi akhirnya kita nggak akan ketemu ya 2 minggu. Nangis sih akhirnya. Padahal mungkin jaraknya dari Jakarta ke Bekasi doang. Iya, Jakarta Bekasi gitu. Terus kayak dia sampai nangis di kolam renang kayak gue kangen lo ya, itu segala macem. Gue tuh yang kayak kenapa ini dijadiin konflik ya gitu, tapi karena chemistry-nya Brightwin udah improve waktu di Still Together, dan kayaknya juga lebih Production value-nya juga lebih juga bagus. lebih ya. bagus Kelihatan gitu loh. banget. Bener Lu secara nggak- grading, iya, secara iya. lampu gitu loh. Kameranya juga lu lihat tuh Iya. nggak cuma ceplok-ceplok doang. Nggak cuma master cover ya gitu. Jadi kayak itu tuh bikin gue yang kayak anjir lucu banget Ya, gitu lucu loh. banget sih mereka Kayak di situ. lucu banget mereka waktu di Still Together itu, dan akhirnya gue kayak gue kayak jatuh cinta ya gitu. Itu tuh gue masih denial tuh, gue yang kayak gue kayak nggak mau deh, kayak gue udah cukup di K-pop aja, kata gue teh gitu kan, gue cukup di K-pop aja, gue tuh udah kayak 17 garis keras gitu loh, kayak hidup carrot gitu kan, gue udah cukup di situ aja, gue nggak mau yang kayak masuk lebih jauh kemana-mana gitu. Oke. And then suatu hari ketika gue lagi scrolling Twitter, gue liat lah nih, gue tahu siapa. Gue liat lah ada series Thailand yang lagi trending, kata gue teh apa nih? Dan itu adalah Tarntai. Nah kan iya si Mio sama Guppy kan. Jadi kan 2 series itu kan big banget ya di 2021 2022. Gede banget itu. Beneran segede itu gitu loh. Kayak Jadi semua orang tuh bicarain Tarntai. Time Type dan Still dan Together gitu kalau kayak Dan gue juga ngelihat itu tuh kayak bukan pertama kali, kayak yang beneran explore sangat berani itu. Setelah yang intimacy lainnya, ya, iya, intimacy. In term of intimacy, Betul, beneran in term kayak- of no children scene. Iya, dan kayak soalnya gini, gue tuh mikirnya memang kalau in terms of intimacy di BL Thailand gitu kan, itu memang cuma celepok gitu loh. Kalau mereka mau Iya. ada adegan yang Kissing gitu. kissing dan Iya, segala macam tuh cuma kayak nyet gitu loh. Iya. Tidak eksplisit, justru yang kayak cuma Kayak- nempel gitu loh. Kayak Mereka mereka kayak mereka belum masih ada- nggak berani banget betul, gitu loh. mereka Cuman masih kayak ada resisten di it's not even a kiss. Itu Betul. bukan kiss sih, itu lebih kayak
cup doang gitu. Cup. Kayak muah. Ya udah. Bahkan nggak muah gitu loh. Bahkan kayak Tapi Brad sama Win good kissers gak? di together nggak? Iya, di still together ya. Di still together oke lah, improve lah. Pokoknya di Improve. still together tuh semuanya improve Pas gitu. yang di awal nggak cuman cup doang. Iya, dan kayak yang gue kesel adalah ketika Ya. kayak gue liat cuplikan BL Thai gitu ya, dan kayak kissing scene-nya tuh kaku mampus gitu loh, kayak bener kaku banget. Gue yang kayak, karena kan gue terbiasa nonton series dari western gitu Iya, loh, iya, yang kayak udah lah ya gitu loh. Series BL pertama gue main engineer gimana beneran lah ya, gue kaget Ramking di tenda lagi. Nanti gue liatin lagi. Ya mereka. Soalnya Ini kayak- mereka berdua nih. Yang pertama kali menyentuh dunia Thai itu kan teman kita ya, Kalara kan, dan gue kan tahu itu kan dari Gue dia. juga taunya dari Kalara. Kalara. Lo tuh emang Kalara tuh kayak waktu itu series Two Moons ya kalau nggak salah. Iya, Dia kayak Two Two Moons. Moons itu terus Tumus tuh juga maksudnya kan dia sebelum together ya. Iya. Mungkin Iya, kalau dia- together gara-gara Covid jadinya Naik banget, Sebenarnya Tumus tuh juga ya meledak. Cuman mungkin breaking the first iya, yang breaking the wall kan. cuman mereka mungkin tuh kayaknya- hanya nyampe ke tertentu ser- aja, segmented ya, segmented banget gitu. Sotos tahu juga, aja. Sotos. Iya, Dan iya, Sotos TTA. Si Chris sama si Sinto. Sinto bahkan pernah kesini kan, gila. Iya, itu kita nggak Kayak- tahu. kita Beneran nggak kayak tahu, ya beneran kita TTA nggak tahu. gitu kan, Iya, ya iya, TTA. bener. Terus habis itu dia tuh nunjukin ke gue tuh kayak kissing scene-nya siapa waktu itu, siapa gue nggak tahu namanya Two Moons itu. Oh, itu pun sih ya. Iya, yang Two Moons itu. Terus pas gue lihat, Bas sama Gad. iya kali Gue ya. tau Bas. Gua lupa. Iya, gue Terus udah kayak gitu pas gue liat kayak anjir apaan nih gitu loh, yang kayak gue justru ketawa. Cuma gitu doang nih. ya mostly awal-awal anjir Gitu. Kayak nabrak doang gitu. Gue jadi ingat Oji, Papi Hani, Papi Papi Hani. Hani kayak gitu juga kan. Coy, bahkan gue malu banget Mulut ngeliat. tuh enggak? Kayak cuma nabrak gitu terus gue ketawain gitu kan. Apaan tuh Kalara? Gue kayak gitu kan. Gitu terus Diginiin gitu. Iya, masalahnya kita kalau untuk BL nggak yang ini tuh bukan yang baru gitu loh. Iya. Kita tapi mostly ke western kan. Kita ke Which is western. kalau untuk masalah ciuman dan segala macam tuh Biasa aja, iya, biasa aja. gitu. Maksudnya Kalau gue malah sebenarnya nggak begitu suka sama, maksudnya kissing scenes tuh kadang-kadang gue tidak melihat esensinya ya. Oke. Cuman kalau emang harus kissing scene tuh Iya, ya oke. ciuman beneran gitu. Sesuai sama plot lah. Iya, jangan Yang jangan masuk ke cerita gitu. jangan nempel doang gitu. bener-bener kayak tunjukin kalau kalian tuh real gitu loh. Iya. Kalau kalian cuma nempel doang itu jadi kayak Aneh. lu palsu ya gitu loh. Jadi kayak kita tahu mereka acting, ngerti gak sih? Kayak gitu. Ya, gitulah intinya. Jadi kayak di kepala gue adalah BL dan intimacy adalah kayak ya gitu, gitu kaku dan kayak nggak berani yang apa gitu, nggak feel natural dan segala macem. pas turn type. Pas gue liat Turn Type, gue yang kayak hah? Hah? Bisa segini nih gitu. Bisa gue nonton segini. awal-awal episode. Heeh. Kaget gue. Gue tuh sampai oh Tuhan tuh. Oh my God. Oh Lord. Kayak holy shit. Sampai kayak gitu gue kayak makanya gue juga kaget, dan itu kayak gue tuh nonton Turn Type Dan tuh mereka setelah sangat atraktif dua-duanya. bener. So Dan fucking hot. again gue tuh find Turn Type tuh setelah season 2-nya kelar. Jadi pas ada mereka nikah, gue kayak bingung kayak, Oke. lah ada yang nikah Oh nih iya, ada kata season gue. 2 ya? Ada yang nikah nih. Terus gue kan jadi penasaran gitu kan. Pas gue lihat seriesnya kayak buset. Berani ya kamu, berani ya kamu gitu. Jadi kayak kenapa gue bisa masuk ke perthailandan ini ya gara-gara dua itu. Kayak ini gak ada yang spesial Hello gitu Panda loh, dong. gara-gara Brightwin Panda. sama Mew dan Guppy itu. Iya. Terus gue masuk deh ke sini, dan awalnya kayak gue masih yang kayak denial gitu kan. Udah gue tuh KB 2 anak cukup. Udah gue demen Brightwin sama Mewgap aja. Gue kan kayak gitu kan. Terus waktu kita ketemu kan juga kan. Waktu kita ketemu bertiga setelah bertahun-tahun gak ketemu itu Itu lucu terus banget awal itu lucu banget. Terus kayak awalnya kan gue kayak udah nggak apa-apa, gue tuh cuma Brightwin sama Mew Guppy doang gitu. Terus akhirnya kalau gue masuk dan terjun bebas ke dunia Thailand itu tuh setelah gue discover Not Me, Not Me-nya Off Lo Gun. pertama kali tuh Not Me bukan
ini Not Me, bukan Theory of Love. No, oh Not my Me. god, oke. Not Me again karena apa? Karena trending di Twitter nih, anak Twitter banget nih gue kan gitu kan. Terus trending di Twitter, Not Me Trendingnya di Indonesia kan? di Indonesia, di worldwide Iya, gitu. iya, iya. Tapi itu rame banget dulu. Gue tau Not Me tapi waktu itu masih mock trailer. Iya, nah tapi kayak Not Me tuh waktu final episode tuh rame banget gitu. Dan rame lagi-lagi banget. karena POV waktu itu dia nge-reaction Not Me sama Oh iya. temen-temennya. Oh. POV tuh influence banget sama hidup gue di perbielan ini, kayak apapun kata lu gue iyain. Bener. Nah terus gue tuh pas main Twitter ada Not Me finale episode gitu kan. Nah, otak K-pop gue banget ini, gue mikirnya itu lagunya ITZY, Wak. Not Shy, Not Me. Oke. Gue kira itu lagunya ITZY. Apaan nih ITZY bikin final episode? Pas gue lihat final scene-nya si Off sama Gun yang ciuman di mana? Bukan di rooftop. Di itu loh, yang di jembatan itu loh, di tengah-tengah air itu loh. Oh. Yang finale yang habis banget, yang lompat final itu. iya, yang finale banget. Oh. Again itu gue kaget lagi, kok bisa begini intimacy di BL gitu loh. Oke. Oh, gue sebelum Not Me udah lihat mereka di Theory of Love. Nah, kayak waktu itu gue lihat premisnya dan gue lihat ceritanya kok beda ya gitu loh. Oh my god. Nontonlah gue Not Me. Kecemplung lah gue gitu loh. Gue sampai chat mereka, kita udah punya grup chat ya waktu itu ya. Gue sampai chat mereka kayak, gue sudah merusak program KB gue inget banget gue bilang kayak gitu, gue udah merusak program KB gue jatuh cinta sama kapal lain, coba tebak. Nah gue inget si kembang Bunga ini, yang nebak. iya, bunga nebak, siapa ya? Afgan, dia bilang kayak iya lagi iya lagi. Iya, gue ingat Apa bunga sih yang lo nebak. inget, Bung? Iya, bunga nebak, terus gue kayak iya lagi, gila. Nah sejak Afgan itu terbukalah Semua pintu. gitu loh, gue jadi nggak They eksklusif knew, lagi. They semua knew. knew. Iya, dan gue nonton Sotus akhirnya gara-gara ada Jumpol di situ gitu. Terbukalah semua Gue pintu tontonin gue. dulu Sotus kita Betul, di abnormal waktu kita itu. abnormal sampai malam. Asli Gue suruh binge dia nonton. watch Sotus Sotus. gara-gara ada Jumpol. Ada Jumpol. Gue tuh kadang suka lupa kalau ada Jumpol di Sotus aja. Iya kan? Ada New juga gitu. Ada kayak new, I ada new di forget. Sotus. Iya, terus sejak itulah kayak gue nggak eksklusif lagi kayak dua anak cukup ya. Dan akhirnya kan dua anak gue yang di awal aja kan karam ya, Wak ya, gitu kan. Jadi kayak ya dua-duanya karam, tapi kan tetap aja sekarang kan gue ada Afgan kan, gitu kan. Jadi kayak gara-gara Afgan terbukalah semua pintu-pintu BL ini gitu. Akhirnya gue nonton jauh lebih banyak BL yang lain, terbuka sama kapal yang lain juga gitu. Awal-awal tuh gue banyak banget nonton BL. Lo, Bung, next lo, Bung. Kan kalau kalian ini ya together ya, Heeh. maksudnya turning point-nya, iya nggak sih? Iya. Oh. Kalau gue tuh kayaknya sebarengan sama Kalara discover Jumun. Mun. Di Enggak, Iya. area-area Tumuns gitu. di tahun-tahun itu gitu, waktu kita kuliah pokoknya. 2015 2014 gitu kali. Gue ingetnya tiba-tiba aja gitu nonton dari rekomendasi di YouTube. Nah, judulnya Make It Right. Apa pula lah itu? Ada Om. Oh, mana? Om Pawat. Om Pawat yang pertama ya. Ya, yang pertama kali ada Om. Cuman Aku tahu. gue bukan nggak kenal. Dia kan second couple ya. Sama siapa dia? Nggak tahu gue namanya, sama Toy gitu namanya. Nah, yang pertama, yang main lead pertama itu, couple pertama itu gue suka, tapi cuman suka doang liatnya. Dan Lucu ya, dan gitu gue ya. nggak ingat sama sekali ceritanya. Oh my god. Yang gue inget adalah product replacement-nya. mau tahu apa nggak? Apa? Ini dumpling 7-Eleven. 7-Eleven. Lu bayangin deh, mereka di lorong kelas, di lorong sekolah ketemuan nih, terus bawa dumpling itu. Jadi yang gue inget itu doang anjir. Lagi ngapa-ngapain itu, lagi ketemu makan itu. Terus gue inget banget, ini harus dikasih soy sauce gitu. Itu gue inget itunya doang. Dumpling 7-Eleven, ready to eat, you can just microwave it gitu kan. Gue inget itu doang. Oh my, holy shit. Tapi terus gue nggak yang ke fandomnya gitu. Gue nggak tahu kalau Thai itu punya fandom, Ya. punya fandom segede kayak Iya, kalau menurut gue iya. segede Itu kaget. K-pop. Iya, gue Itu gede banget sebenarnya.
gue nggak tahu kan. Nah, Tapi to be fair, waktu kita nyelam ke dunia Thailand itu kan nggak segede sekarang. Ya, nggak segede sekarang. Nggak Tapi se-massive. lumayan banyak juga waktu Lumayan itu. banyak tapi nggak se-massive sekarang. oh internationally Iya. ya. Tapi maksud gue di Thailand itu fandom orang-orang Thailand itu ngefandomin series mereka sendiri, Iya, ngerti nggak sih? benar-benar. Heeh. Itu yang salah satu bikin gue kaget juga pas masuk ke fandomnya Thai. Kayak mereka benar-benar apa sih pasarnya itu gede Iya. banget kayak Iya. sampai mereka tuh kayak jadi brand ambassador produk ini Lokal, ini baru yang lokal. kayak selalu ada kegiatan kayak beneran Schedule iya beneran kayak pemasarannya tuh lumayan big thing gitu Iya, loh. beneran ada fan clubnya Iya, gitu. iya. Mereka punya fan club. Nah, terus abis itu gue seinget gue nontonnya Papi Hani. Lu nonton Papi Hani sebelum gue. Gue nonton Papi Hani. Cuman Kan Tapi kan ada- Afgan kan second Mac iya, Mac kan, makanya gue kayaknya gue nonton tapi gue cepetin bagian Afgannya. Aja gue lo. nontonnya Mac sama si ini ya Aduh, gue nggak tahu namanya lagi. Mile. Mal Mile bukan sih? Bukan ya, bukan Mile ya? bukan Siapa sih? Oh, ceweknya ya? Yang ceweknya Mile kan? Iya deh, kayaknya Mel deh. ya, Ya nanti kita itulah, cari. nanti. dokter kan kalau nggak salah dokter hewan. Ah iya benar hebat. Fat. Heeh. Nah, terus tapi yolo actingnya kalau menurut gue ya Oh. itu Jesus Christ. Gan aja tuh nggak impresif banget gitu. Emang. Emang. Karena karakternya memang timid gitu. Iya, loh. Gan Karakternya aja tuh memang- pokoknya dua orang itu nggak ada impresifnya sama sekali deh. Iya. Eh, Iya, gue akui. Storyline-nya juga nggak Biasa aja. biasa aja gitu. Akhirnya gue lanjut kan. Awkward malah menurut Ah. gue. Awkward. Karena itu tuh masih zaman-zaman dimana kayak ada satu yang udah suka duluan, terus satu lagi kayak in denial yang Iya, kayak gue gak suka iya. cowok gitu-gitu Iya, iya, loh. iya. Bener. Masih Dulu masih banyak kayak banget gitu. cerita yang kayak gitu. Oh my god. Dan kelihatan waktu actingnya gitu. Benar, Kayak- benar, jadi benar. kebawa di actingnya. Terus kalau nggak salah abis itu gue nonton Sotus. So- Nah, itu pertama kali gue sangat engage sama story-nya. Keren. Menurut gue Sotus tuh salah satu yang Sotus punya tuh konkret oke. story. Iya. Bener. Konkret banget story-nya di Sotus. Itu beneran real story gitu loh. Iya. Yang nggak cuman head lu gua kejar-kejar lu dan Iya, segala. iya, iya. There's a problem and conflict di Iya, situ iya, gitu loh. benar. Dan Karakternya juga ada. dan ada development juga baik dari si Singto sama si Chrisnya Iya, gitu. dan Development karakter mereka. dinamiknya tuh kan Iya. jelas banget kontras Benar, gitu ya. benar, benar. Ada maba sama kakak kelas Kakak gitu kelas, kan. iya, benar, iya. Jadi ininya tapi itu pertama kalinya gue kecewa. Oh, kenapa? Soalnya kan itu gue nontonnya langsung yang kedua ya. Oh, oke. Gua- Iya, iya, iya. Gue tuh nggak suka banget itu sama series yang Coy, Sotus yang S. Sotus S memang kagak jelas. Itu Ucul. kayak Itu emang susah sih kalau bikin kalau Sequel ya? Sequel. season 2 itu soalnya mereka harus mengcreate konflik, which is kadang penulis Iya. itu bakal create konflik yang mereka tuh mikirin konflik ini bakal konfliknya besar nih, tapi mereka nggak mikirin bahwa ini tuh out of a character. iya bener. Itu terjadi juga di Dark Blue Kiss setelah Kiss Iya, Me benar. Again. Dan terjadi juga di I Promise You The The Moon. Iya. Dan terjadi juga di Turn Type. Juga terjadi semuanya. Terjadi itu. Emang kalau kita ya sebagai penulis emang susah sih sebenarnya untuk menciptakan konflik apalagi dengan cerita yang udah kita tutup gitu. Benar. Kita pengen buka story dengan konflik yang baru. Nah, kita tuh terlalu fokus dengan this is gonna big because we have a big Iya. conflict. Konflik adalah yang menjalankan cerita betul, kan. kita fokusnya bikin konflik gede Iya. buat mereka. Nah, tapi lupanya adalah kadang itu tuh off a karakter. Jadinya tuh cerita jalan dengan konflik bukan dengan karakter lagi. Benar. gitu. Kayak yang kita pikirin tuh, ini konfliknya gede iya, tapi apakah konflik besar ini akan berpengaruh ke arc karakternya Iya, gitu iya. loh. Itu- karakternya itu- kan harus berkembang, karakter iya. harus bertumbuh gitu. Tapi kalau kita fokus ke gue konfliknya kalau- doang jadinya. kalau untuk season 2 itu gue jarang mau nonton. Iya. Kayaknya season 2 yang gue Bener. nonton tuh Still Together gue nonton, tapi Sotus season 2 gue gak nonton. Gue nonton lagi. Aduh. Itu Gue nonton lagi. soalnya itu kan gue bilang kan itu pertama kalinya gue sangat engage Iya. dengan story-nya. Iya. Terus gue seneng ada season 2 nih. Iya, gue juga kayak gitu lagi. Mau gue tonton. Gue nonton Our Sky juga soalnya kan. Our Terus- Sky yang Sotus dan yang lain-lainnya. Still Together aja lama baru gue nonton. Gue udah tahu ada season 2. Tapi kayak 2 tahun kemudian baru gue nonton Still yang season 2 karena ya itu penulis tuh selalu gagal buat season 2 karena ya yang konflik yang harus diciptakan itu. Betul. Aduh pokoknya gue kayak
ya Allah kok gini gitu. Iya, sama. Yang Time season 2 kan gue juga kayak lah, ngapain Apaan kayak nih, gini? gitu kan. Heeh. Nah abis itu begitu gue selesai Sotus, gue kayaknya nggak ngikutin BL lagi. Nah gue ngikutin BL lagi waktu Love by Change ya. Love by Love by Chance ya. Iya yang si Saint Perth, Saint. enggak Perth Perth Saint. Perth Saint, terus ada Min sama Plan. Nah gue sukanya second couple-nya Min sama Plan. Iya. Itu Iya, gue pertama kali masuk ke fandom. Iya. Iya, itu gue ngikutin Min Plan. Min sama Plan. Udah karam ya? Udah karam. karam. Cuman Udah pada punya baru lagi kan ya? iya, enggak tahu sih gue nggak, nah maksudnya gue kan bosenan ya orangnya. Jadi Parah. Parah guys. gue bosenan jadi Dia Gryffindor sih, gua kan Hufflepuff ya setia. Asli setia kan, kita tuh setia. jadi begitu, maksudnya mereka rame nih kan habis selesai seriesnya jelek btw. Seriesnya gue nggak tahu itu cerita apa. Be better. Iya, seriesnya could Gua be better. nonton kayak 2 episode awal doang kayak. Ya pokoknya tempat-tempatnya nggak bisa acting gitu kan. Apa belum bisa sekarang? belum bisa acting. Ah ya. Soalnya kan debutnya deh kalau nggak salah, Iya, empat-empatnya. iya. Mudah banget di situ. Heeh. Apa? Semuanya mudah anjir Semuanya gitu. mudah. Nah, kan mereka agak-agak meledak kalau menurut gue, kayak banyak mereka banyak Gue denger kok. banyak besar. banyak kerjaan kan, banyak ini, banyak fans. Terus habis itu kayak ya udah gitu, gue nggak ngikutin lagi. Gue beneran bosen kayak ngapain sih. Nah, sampai Sampai ke Tantai, jeng. Oh my god. Oh my god. korban Tarntype kita harus ada Oh support my group God. ya. Korban Tarntype harus ada support group karena kayak ini tuh pengalaman agak-agak traumatis gitu ya. Terus bung. Itu pertama kali gue ngeliat Tantype itu dari cuplikan video yang mana coba? Yang dia ngeslamin, si Miu-nya ngeslamin Golf di kasur kalau nggak salah ya. Iya, terus dicium gitu. Ya, gue bilang, Itu pada red flag banget loh dia. Dua-duanya red flag bijir kata gua. iya, nah kan terus gue, oh apa nih? Terus gue baca sinopsisnya kan. Sinopsisnya kalau nggak salah homofobik gitu. Wow, Ya homofobik. Tapi homofobik. langsung duar gitu. Hah? Homofobik serumet sama Gay. gay gitu kan. Oh oke gitu, nonton kan. Entah Mame kena ya? Mame. Mame. Awal-awal mame. Mau. Dulu waktu pertama kali gue nonton itu series bagus banget buat gue. Demi apapun iya lagi. Aduh, Gua buta kayaknya. kok bisa ya? Iya. Kok bisa anjir? Bagus banget gitu kayak. Karena menurut gue juga waktu itu tuh kayak membahas sesuatu yang penting untuk dibahas juga, masalah homofobia, Oh, masalah oke. toleransi, Bisa jadi. masalah apa gitu. Karena biasanya tuh kayak cuma orang cowok jatuh cinta sama cowok lain atau kayak cowok satu ngejar-ngejar yang lain. Yang gue suka waktu itu, gue tertarik itu sebenarnya ke sinopsis yang bilang si Miu-nya, siapa sih namanya? Tan. Openly gay gitu loh. Iya, openly gay. Which is waktu itu jarang banget. Jarang Waktu yang BL yang beneran dia udah established as a gay man gitu. Bener-bener. Dan kalau menurut gue Miu itu punya emang bisa acting. Iya. Miu. Miu punya Miu-nya. charmnya menurut gue. Iya, Miu dia- punya charmnya. And he's so hot. Iya kan. Oh shit man. Tapi begitu kita udah melewati itu semua, terus kita flashback, gila kok kita Ih, bisa kok kita suka? bisa demen ya? Suka. Iya, gue juga kayak Bisa suka gitu. dan yang sering gue tonton lagi tuh yang season 2 kan, karena menurut gue kalau untuk yang si seneng-seneng aja ngelihat mereka begitu-gitu aja itu tuh season 2 gitu loh, tapi season 2 tuh justru yang lebih jelek dari season 1 gitu loh, karena Sumpah. konfliknya nggak jelas. Ceritanya ya. gue Iya, secara cerita. gak suka banget season 2 di mana mereka masih berantem soal cewek. Soal cewek dan soal cemburu-cemburu itu gue suka banget. Lu tuh udah bareng 7 tahun gitu loh, 7 tahun. Kayak Enggak, apa lagi si gitu loh. si Tan itu kan kayak 100% gay. Betul. Kayak itu enggak Itu nggak make sense kalau lu cemburunya sama udah nggak ada cewek. Bro. lagi, nggak harus ada yang dibahas gitu. Dia tuh sukanya cowok gitu. Jelek banget dah. Jelek banget. Jelek. Gak apa-apa. Maksudnya itu at that time gue tuh nggak, ya gue melihat kekurangannya, tapi gue toleransi karena gue udah jatuh cinta sama Miu sama Guppy Ya. gitu. Jadi kayak ya gue tonton untuk Miu Gap, bukan untuk Iya. ceritanya, ngerti gak sih gitu. Nah, kan terus habis itu gue masuk fandomnya kan. Iya, Miu Gap karena kan. kan bagi-bagiin sama gue. Iya. Kita kan
Cuman berbagi kan cerita. abis itu mereka nggak ada itu lagi, nggak ada jadwal, nggak ada jadwal, nggak ada dan segala macem. udah tercium-cium bau perpecahan Iya, gitu ya. bener. Akhirnya kan ya lepas aja lah, ngapain ngikutin kapal yang begitu kan. Betul. Ngikutin. Nah, tapi untungnya ya Bung ya, Apa? gue tuh juga keluar dari fandom YouGov tuh setelah kan kita ketemu. Terus udah kayak gitu kan, gue kan masih yang kayak, mereka bakal ada project lagi nggak ya? Oh, Kayak masih oke. ada gitu-gitu. Terus Bunga yang kayak, enggak, udah nggak ada, udah kayak gitu, nggak ada. Jadi tuh gue udah nggak attach sama YouGov tuh sebelum drama-drama yang terjadi lah di fandom itu. Iya, sama gue juga. Jadi kayak aman, selamat kita gitu teman-teman. Terus Nah, terus abis itu gue nonton ini JMM TV 2000 berapa tuh berapa? Sebelum yang A Tale of Thousand Stars itu yang mock trailer itu loh. 2021 2021 ya? Iya, kayaknya. JMM TV. Pokoknya abis kayak udah covid tuh udah mulai apa gitu 2020 atau 2021 Iya, 2021 iya pokoknya tuh gue nonton semuanya itu, gue nonton mock trailernya Together, Not Me. Nah, yang paling ngehook adalah mock trailernya A Tale of Thousand Stars. Ya, dari cerita, dari shootnya, dari pemilihan lagunya itu tuh bagus banget menurut gue. karena di mock trailernya ganteng Banget, berisi itu banget. kayak pria berseragam Dia akhirnya gue bisa melihat atraktif pria berseragam gitu. bener. Gue nggak pernah gitu sebelumnya attract sama pria berseragam itu kayak Ganteng banget. Itu kayak karakternya emang dibuat buat Earth gitu, kayak Iya. kayak nunggu Earth buat tahu kalau ada karakter pupai gitu. Asli. Nah, dari situ gue ngikutin Earth Mix, tapi kan belum tayang kan, Iya, itunya belum tayang. Gue tuh ngeliat oh, mereka, itu kan lama banget setelah mock Iya. trailer itu keluar. Itu tuh sempat pending lama banget Iya, baru mereka tapi kan- production. tapi mereka Covid dapet- lah dan segala macam. masih dapet ini dia, mereka kayak mereka ke event, Udah diperingin lah udah waktu itu. diperingin. Mereka malu-malu kucing waktu itu. Terus kayak gue ngeliat, enggak, ya kan lama kan, gue kayaknya lupa. Oke. Kayaknya lupa. Lo orangnya lupaan ya. Iya, gue tuh Gue tuh lupa. sama Intan kalau udah masuk tuh langsung kayak jebret gitu loh, masuk jebiur. Gue tuh langsung diving makanya gitu ini loh. gue nginget-nginget aja agak-agak lupa nih. Pokoknya gue lupa. Terus gue ngeliat mereka lagi event di lagi nonton konser di Tuk-Tuk. Di mana tuh? Di Tuk-Tuk, tau nggak? Iya, Jadi iya, ada event, mereka ada konser, mereka di Tuk-Tuk. Terus ada yang ngeditin video itu dengan lagunya Ceylon Seven. Gue langsung, Oh iya, gue lihat. Lo kasih itu ke Iya, gue soalnya. itu kayak- pas lo tahu gue ke Artmix kan. Lucu banget itu. itu tuh kayak wow gitu, kayak lucu banget Lo mereka bilang berdua. itu kayak kakak kelas yang lagi nonton. Iya, kayak orang pacaran lagi nonton konser. Kayak di pensi-pensi Iya, gitu kan, loh. gitu. Nah, dari situ gue ngikutin Artmix sampai yang tayang, sampai A Tale of Thousand Stars tayang kan? Itu tahun berapa ya berarti ya? Ya 2020-an. 2020-an. 2020 ya. Setelah Desember ya? soalnya. Setelah Together ya pasti. Setelah Together. Nah, disitulah gue terjerumus sampai ke dalam-dalamnya. Nah. Soalnya kayak hope, kayak lo bilang kayak ada secercah BL tuh bisa bagus ceritanya. iya gitu. Benar-benar. Kalau BL tuh ternyata bisa sebagus A Tale of Thousand Stars gitu. Dari productionnya, dari ceritanya, dari karakternya. iya dari karakter, dari sutradaranya pun itu tuh kelihatan banget kalau dia tuh directing gitu. Kayak dia bener-bener directed semua hal yang ada di frame itu tuh di directed sama dia. Gak cuma master cover ya. Iya benar, nggak cuma master cover. Maksudnya semua halnya itu dari lagunya pun kalau nggak salah POV-nya kan kayak Payoff sendiri. dia yang milih-milih lagunya kan. Itu sih gue. Gila, abis itu kenapa kita bertiga? Bertemu, Kita bertiga bertemu. bisa bertemu. Kalau gue dari pertama kali gara-gara Intan. Iya, gara-gara Intan. Gara-gara Intan. Bener-bener Tapi gara-gara gue Intan. ngapain ya ngechat lu ya? Intan tuh gini. Pokoknya jam 3 pagi lewat itu, Bung. Nah, masalahnya awalnya tuh kayak gini, Intan itu kalau udah suka sama sesuatu, dia jadiin itu tuh sebagai profile picture-nya dia. I'm gonna obsess about it. Upload di Instagram story-nya, Yep. semuanya gitu. Yep. Jadi kalau I gua don't care, it's BL. asli, dan gue sama Bunga tuh masih yang kayak low key gitu loh, yang kayak kita tuh kayak kalau suka ya udah keep it to ourselves aja gitu. Intan tuh kayak gua suka dia gitu. Dan dunia harus tahu. Dan dunia harus tahu. Gue inget banget itu
tuh Desember. Kaget banget gue. Kaget banget gue. Gue tuh ngechat Intan apa sih Tan? Gue Gue ingat lupa. pagi-pagi subuh gitu jam 3:30 atau jam 3 gitu. Nah, kayak dari profil gue itu PP lo BW lu bilang kalau nggak salah gue. PP lo BW. Berarti Iya, gue nonton, gue bilang. So, lu bilang apa ya? Gue lupa, masih ada nggak ya? Udah lama banget soalnya tuh. Ih, gue nggak tahu. Anjir gue. Anjir. Nggak, lu kenapa tiba-tiba bisa ngeliat profil Intan? Nah itu makanya gue nggak taunya itu. Lihat profil gue, lu dari ngapain ya? Ngapain kita itu? Kalau gue inget karena itu tuh waktu gue lagi nanyain kalian alamat buat ngirim hampers Natal. Terlihatlah Profil gue. profil Intan lah, anak gue nih kata gue teh gitu kan, anak gue nih gitu. Terus dia kayak gitu, Intan bilang, iya kangen banget gitu, ketemuan yuk, gue udah janjian sama Bunga. Dia bilang gitu. Masih ada, oh my god. Apa? Is that Win Metawin in your DP? Masih ada Desember ya, bener Desember kan, udah itu kan gue lagi nanyain kalian alamat, gue inget banget. Terus kalian janjian ketemu berdua, gue nggak tahu ngapain dan gue nggak tahu kenapa. Ini pegang aja. Iya, terus habis itu Intan bilang gue mau I ketemu. didn't know you all people will be simping over Win. Soalnya kalau menurut gue waktu itu Win sama Bradwin tuh kesannya adalah kayak target marketingnya tuh bukan kita, bukan seumuran kita. Gue ngerti. Kayak lebih yang kayak Kayak remaja-remaja. dan kan gue tahu kalau Intan sukanya kayak western gitu kan, makanya gue bilang Chris Evans gitu kan iya, ya. maksudnya dari semua orang yang gue tahu lo suka sama Win Metawin gitu. Lucu banget ini conversation kita. Oh, gue kasih list gue ke lo, terus lo kayak mix gitu. Nah kayak itu gue udah Netflix tuh. Iya, terus kalian janjian ketemuan. Iya, ini udah janjian nontonan. Jangan ketemuan terus itu ngajak gue. Oh, Nah, gue tuh belum bilang. Ya, sebelum itu kita ini Bung ketemuan sama Andi nonton Spidey. Oh berarti gara-gara itu gue ngechat lo kali. Yup. Mungkin ya. Terus pokoknya yang gue inget gue tuh belum bilang gue tuh tahu Brightwin. Jadi waktu Intan pasang DP-nya itu anak gue nih, dan gue tahu Intan lah ya gitu. Gue tahu Intan demen nih orang gitu. Gue beliin Intan kado ulang tahun Brightwin. Gue sekalian kirimin pas gue ngirim hampers Natal, benar sekali. Brightwin. Sekalian gue kirimin, terus udah gitu heboh lah gitu kan, lu juga nonton ya, kata dia tuh lu juga nonton nih, kayak gitu. Terus kita janjian ketemuan kayak awal tahun gitu. Iya, awal tahun. Iya, di saat gue masih program KB2 anak cukup itu ya. Abis sisa-sisaan COVID itu kita tapi masih pakai masker. 2021 ya, kapan sih gue lupa tuh. Aduh gue gak inget sama sekali lagi. 2022 kalau nggak salah ya. Iya, 2022 terus kita ketemuan ngobrolin itu tuh sampai malam ya kalau nggak salah. Kita ngobrol sampai malam. Terus pada heboh Hotel of Thousand Stars kan waktu itu. Terus karena gue masih 2 anak cukup gitu, gue belum menonton. Ya gak sih, gitu gak sih caranya kita bertemu kembali. Iya, benar. Bener banget. Gak inget tapi kayaknya bener itu. Kita ketemu mulu, terus gue nonton konser. Lo ke Thailand. Gue nonton konser, kita karaoke. Ya. Oh iya. Karaoke Thailand waktu itu ya. Iya, ke Thailand, terus gue ke Thailand, terus sampai akhirnya kita ke Thailand bertiga. Yoi. Oh my god, itu kayak kita improve banget di fandom ini. Beneran. Sampai kita ke Thailand loh. Pelan-pelan gitu loh. Iya, ya. Pelan-pelan. Tapi itu aja kayak kita masuk dari kayak pas abis COVID ya, post COVID. Iya. beberapa bulan tuh, beberapa tahun setelah COVID, dan sekarang tuh growing fandomnya Thailand tuh Iya. gede banget, gila. selesai COVID, terus kayaknya mereka makin berkembang dan makin besar dan makin banyak yang lumayan keluar dari cerita anak sekolahan. Nah, udah gitu Mungkin salah satunya maksudnya kita berterima kasih itu grow Iya. fandom industrinya berkembang tuh, jadinya kita bisa orang-orang industrinya bisa ngebuat series yang lebih bagus betul, gitu. bener-bener. Iya, karena kayaknya setelah booming Brightwin dan Turn Type dan macem semuanya itu
production value dari BL tuh terus berkembang gitu loh. Karena kalau kita ngelihat kayak Sotus ke belakang atau enggak Sotus beberapa tahun setelah Sotus gitu, Together ke belakang kali ya, Together ke belakang tuh production value-nya ya gitu aja gitu, beneran low budget. Pertanyaannya duluan Kinforce atau I Thought Sunset About You? I Thought Sunset. Kalau menurut gue tuh turning point-nya di I Thought Sunset About You. Jadi kan booming tuh, boom gitu kan, kayak semua orang nonton, general public nonton, semua setylan nonton, kritikus pun nonton semuanya. Dan itu tuh nggak ke cuman fandom BL doang gitu loh, itu kayak worldwide, emang orang beneran mau cerita bagus nih. Gitu. Itu tuh kayak turning point. Oh ternyata BL dengan production value yang bagus, yang besar itu tuh ternyata juga works buat general public dan gak YTTA lagi. Iya gitu. dan mereka tuh ngeliat, oh berarti kalau production value besar, feedbacknya pun juga bisa besar gitu. Jadi banyak juga yang nyoba-nyoba kan. Dan mereka jadi mulai pay attention sama story dan production value juga. Karena kayak gue inget banget waktu gue nonton suatu sama Intan yang di Abnormal itu, gue berkali-kali teriak, aduh lampu karena kayak lightingnya harsh banget, buset. Terus suaranya kuning gak sih? Enggak ya? Enggak, justru putih nih, kayak putih gitu. Putih. Keruh. Kayak keruh gitu. Terus aduh lampu itu gue udah teriak-teriak lampu aja mulu gitu. Karena jadi beneran cuma lo naruh lampu. Jadi kangen terus gue piartit. Tapi kayak beneran lu jadi kayak cuma naruh lampu kayak produksinya cuma gitu loh, kayak nggak beneran nggak dipikirin banget gitu loh, secara production, secara konsep series ya udah tentang anak kuliahan gitu doang, tapi kesini kan udah banyak variasi yang lain ya. Gue ingat banget breakthrough banget itu secara kalau aktor waktu itu ketika Om Nanon memutuskan untuk jadi asal ya benar. Masalahnya mereka veteran gitu, not a new actor gitu loh, yang main BL tuh kan jarang banget ya. Nggak ada mungkin yang BL tuh justru jadi jalannya mereka buat jadi aktor baru kan. Ini kayak dua-duanya tuh well known gitu loh. Om Nanon. Ini gue learn setelah gue nonton Bad Buddy by the way. Waktu itu gue nggak tahu siapa itu Om sama Nanon. Gue kayak samar-samar tahu Nanon. Oh ternyata gue pernah nonton series dia The Gifted gitu. Tapi waktu itu gue nggak. Terus gue inget banget gue impress banget sama acting mereka. Karena udah veteran. Makanya kan belakangan gue baru tahu mereka tuh veteran. Iya, tapi kadang-kadang kan itu dulu tuh BL tuh untuk jadi jalan masuk gitu loh. Masih sebenarnya. Masih sekarang, tapi ada yang udah established actors ya udah jadi. Jess Pipat, halo. Pijet. Halo. Enggak, bukan abang dia. Look Jess. Jadi Om Jess kata Om Jess. Oke, gitu gue panggil jempol juga Om dong. He does kind of cocok dipanggil Om, emang Om anjir? Seumuran Jumpol. Seumuran ini enggak dong. Seumuran Jumpol. Tuan Jumpol nggak sih? Oh, Tuan Jumpol. Tuan Jumpol ya kayaknya. Tuan Teh Tawan. Gimana cara orang Jumpol sama Teh Tawan? Iya. Dia 1 tahun, tapi dia manggil T-nya Pite. Ya emang dia ini agak enggak, dia enggak bener. Dia manggilnya Pijes. Iya, dia emang T-nya tuh agak-agak rada miring ya. Dia terlalu banyak teman, jadi di ininya kan si Sekai manggil mereka Om tuh, si Teh sama dia. Iya. Udah tua loh, udah tua kalian. Kun Sekai. Sekai. Sekai bukan Belding. Gue mau bilang Sekai gitu sebagai contoh, ternyata bukan. Udah, sekian.